Hai, welcome to Rianto Astono Podcast. Pengangguran yang memiliki mimpi serta tahu apa yang ingin dikejarnya jauh lebih baik dibandingkan orang yang setiap hari sibuk dari pagi sampai malam, tapi tak tahu apa yang sedang ia kerjakan, untuk apa, dan alasan mengapa ia mengerjakannya. Sebab bagi yang pertama, semua hanyalah perkara waktu, tapi bagi yang kedua, semua hanya menghabiskan waktu. Saya merasa beruntung dan sangat bersyukur telah menemukan apa yang ingin dan akan saya kerjakan dalam hidup sejak lama. Jatuh cinta saya pertama kali pada dunia tulis-menulis adalah pada saat masih kuliah. Lalu keengganan saya untuk bekerja kantoran, masuk jam 9 pulang jam 5 setiap hari, muncul pada saat ibu saya sakit, di mana saya menjaga beliau hampir selama 1 tahun di rumah sakit. Nah, di sana saya melihat sendiri betapa banyak saudara, keluarga, handai taulan yang tidak bisa datang menjenguk atau berhalangan karena sibuk bekerja, tidak punya waktu. Waktu itu saya berpikir, kalau saya seperti itu, kelak saya juga akan tak punya waktu untuk orang-orang yang saya cintai, terutama ketika mereka membutuhkan saya. Maka di titik itulah saya memutuskan untuk mencari pekerjaan yang tidak terikat pada waktu dan tempat. Kebetulan, minat menulis saya ditambah keinginan untuk mencari uang tanpa harus bekerja kantoran ternyata klop dengan dunia internet. Dari tahun 2004 saya pertama kali menghasilkan uang dari menulis di internet, sampai hari ini, apa yang saya kerjakan tidak terlalu banyak yang berubah. Bahkan sudah sejak 10 tahun belakangan, saya sudah tidak lagi berminat jika ada teman yang datang untuk mengajak saya berbisnis ini dan itu. Apalagi sesuatu yang sama sekali tidak saya pahami. Tentulah pada perjalanannya ada berbagai penyesuaian dan perubahan pada bisnis dan apa yang saya kerjakan. Sebab kita tahu betapa cepat internet berubah. Tapi walau saya kemudian membuat perusahaan, melebarkan saya bisnis ke model-model yang lain, saya dapat melihat garis yang tetap sama, yaitu kegiatan menulis dan melalui internet. Dari sanalah saya membangun perusahaan kecil saya, menggaji orang-orang yang bekerja dengan saya dengan nilai yang layak, dan menghasilkan uang setiap bulan. Dan meski apa yang telah saya capai saat ini hanyalah buih di lautan, masih seperti debu di padang pasir, masih belum apa-apa dan masih jauh, saya merasa beruntung dan sangat bersyukur karena telah menemukan apa yang ingin dan akan saya kerjakan dalam hidup. Tapi ini tidak berlaku untuk beberapa orang yang saya kenal. Seorang teman yang punya uang banyak dan warisan segunung, setiap hari malah cuma narik gokar. Saya tentu tidak sedang menghina profesi gokar, karena tidak ada yang salah dari itu. Masalahnya adalah, teman saya tersebut seharusnya bisa mengerjakan hal yang lain. Justru dia seharusnya membuka lapangan kerja, bukan malah mengambil jatah orang lain untuk menarik gokar. Bagi saya, profesi gokar itu mulia, tetapi lebih cocok bagi mereka yang tidak memiliki opsi lain. Karena memang pekerjaan tersebut tidak memiliki tingkatan karir, tanpa pesangon, dan tidak bisa di-scale, karena hanya dibatasi oleh 24 jam setiap hari. Sementara saya tahu, teman saya tentu saja punya opsi yang lain. Uangnya banyak, warisannya segunung. Satu-satunya penyebab kenapa ia begitu, karena ia tidak tahu hal lain apa yang bisa ia kerjakan. Ia tidak tahu mau ngapain, apa minatnya, apa kelebihannya, dan hal apa yang senang dikerjakannya seumur hidup. Dan teman tersebut tidak sendiri. Saya tahu ada banyak orang-orang yang ternyata hanya menghabiskan waktu setiap hari mengerjakan apa yang tidak mereka suka, hanya berpura-pura suka, tidak punya tujuan, tidak punya mimpi, tidak punya skill, dan tidak tahu apa yang sebetulnya ia cari atau inginkan. Akibatnya, terjadilah sesuatu yang kronis dan mengerikan, sesuatu yang lebih ngawur dari nganggur, yaitu selalu sibuk mencari kesibukan untuk hal yang tidak memberikan value bagi diri mereka. Sementara itu, menurut saya, pengangguran yang memiliki visi, yang selektif, yang pemilih, yang bermuka tembok, yang tidak malu, justru bagi saya, mereka hanya perlu momentum, timing yang pas, cuma soal waktu saja sebelum akhirnya mereka bisa menjadi apa yang mereka mau. Jikapun hasilnya buruk atau harus mati di tengah jalan, itu terjadi ketika mereka mengejar apa yang mereka inginkan dalam hidup, dan itu luar biasa. Jadi, melalui podcast ini, saya ingin mengingatkan diri saya sendiri dan teman-teman dengan sebuah pertanyaan. Apa yang sebetulnya ingin kita kerjakan dalam hidup? Apakah itu adalah yang sedang kita kerjakan saat ini?
Apakah itu adalah yang sedang kau kerjakan saat ini? Yang kau kerjakan 5 tahun atau 10 tahun belakangan? Atau apa malah kamu tidak punya jawabannya? Tidak tahu apa yang ingin kau kerjakan seumur hidup? Apakah semua yang kau kerjakan hanya semata untuk menghasilkan uang? Are you living for something? Are you living for somebody? Or are you just living because you are living? Lalu tanyakan juga, apakah kamu hidup menjadi dirimu sendiri, menjadi orang lain, atau hanya menjadi apa yang orang lain ingin lihat darimu? Semuanya itu tadi mungkin bukan pertanyaan yang mudah, mungkin bukan pertanyaan yang bisa dijawab, atau jangan-jangan memang tidak ada jawabannya. Dan jika kamu merasa sangat bingung untuk menjawabnya sekarang, saran saya, periksa kembali waktumu. Sebanyak apa waktumu yang telah kau sisihkan bagi dirimu sendiri? Jika ternyata kurang, periksa juga kesibukanmu selama ini. Jangan-jangan kamu terlalu sibuk dalam kegiatan dan aktivitas, hal-hal yang kurang penting yang ternyata tidak memberikan value apapun. Maka langkah pertama adalah reclaim your time. Kembalikan waktumu untuk dirimu sendiri. Itu nomor 1. Setelah itu, ambil kertas dan pulpen, buat kolom di kanan dan kiri. Pelan-pelan saja, hanya pastikan kamu melakukannya. Jika membutuhkan waktu, kamu bisa pause podcast ini dan lanjutkan kembali nanti. Oke, kalau sudah, sekarang pikir dan mulai isi di kolom yang sebelah kiri hal-hal apa saja yang membuatmu senang, yang berasal dari kegiatan konsumtif dan adiktif seperti gadget, film, jalan-jalan, dan sejenisnya. Isi di situ. Oke, silakan pause jika ingin mengisi dan lanjutkan kembali. Sudah? Kalau sudah, bagus. Sekarang, pikir dan bayangkan lebih keras. Lalu tulis di kolom sebelah kanan hal-hal apa saja yang membuatmu senang, tapi kali ini dari kegiatan-kegiatan kreasi atau sesuatu yang pernah kau buat atau hasilkan dari tangan, mulut, usaha, waktu, atau apa saja darimu. Jika kamu memiliki hobi, kamu dapat menulisnya di kolom sebelah kanan ini. Oke, silakan ambil waktumu, silakan pause jika perlu. Jika sudah, sekarang lupakan semua yang ada di kolom sebelah kiri, karena jawabanmu di sana tidak akan berbeda jauh dengan jawaban orang-orang pada umumnya. Oke, sekarang fokus ke kolom sebelah kanan. Baca kembali, pelan-pelan. Tugasmu sekarang adalah saring dengan mencoret daftar yang tidak terlalu membuatmu senang dan tinggalkan hanya satu saja yang membuatmu bahagia. Besar kemungkinan itulah passion atau sesuatu yang seharusnya dan sebaiknya kamu kerjakan seumur hidupmu. Pertanyaannya, itukah yang kamu kerjakan atau kejar atau pikirkan? Atau itukah kegiatan yang paling banyak menghabiskan waktumu 1-2 tahun belakangan? Mudah-mudahan saja. Kalau jawabannya iya, berarti kamu sudah menemukan passionmu. Nah, bagi teman-teman yang sudah sampai di sini, tetapi masih belum dapat mengisi kolom sebelah kanan dengan baik, belum menemukan satu yang terbaik, berarti teman-teman masih terlalu terburu-buru dan belum mendengarkan instruksi saya dengan baik. Seperti yang sudah diberitahu sebelumnya, langkah pertama sebelum mengisi kolom adalah reclaim your time. Kembalikan waktumu untuk dirimu sendiri. Itu nomor 1. Jadi silakan tunggu 1 minggu atau 1 bulan ke depan untuk mengisinya kembali. Itu setelah kamu berhasil mendapatkan waktumu kembali, sehingga otakmu lebih segar, kamu punya waktu untuk dirimu sendiri, punya waktu untuk berpikir, punya waktu untuk bertanya kepada dirimu sendiri. Nanti kamu akan menemukan jawabannya. Kecuali jika umurmu masih di bawah 15 tahun, mungkin saja kamu tidak menemukan jawabannya. Tapi kalau kamu sudah di atas 20 tahun, apalagi yang sudah 30-an, kamu seharusnya sudah memiliki jawabannya. Kamu belum menemukannya karena kamu belum memberikan waktu kepada dirimu sendiri untuk menemukannya. Sebagai informasi, saya sendiri telah mencobanya dan hasilnya saya memilih untuk menulis dan jadi seorang penulis. Itulah yang saya kerjakan 15 tahun belakangan, hampir setiap hari. Demikianlah sekali lagi saya mengatakan bahwa saya beruntung dan sangat bersyukur telah menemukannya. Tapi itu bukan berarti hidup saya jauh lebih baik dari orang lain. Hidup saya barangkali tak lebih baik dari hidupmu. Apa yang saya capai barangkali tidak ada apa-apanya dari yang telah kamu capai. Sebab kebahagiaan memang tidak diukur dari besar kecil, tinggi rendah, kaya miskin,
pencapaian-pencapaian, atau posisi manapun. Kebahagiaan sejati itu ternyata bukan hanya datang dari apa yang kita kerjakan, apa yang ingin kita kerjakan, melainkan dari kerendahan hati, bersyukur, manfaat yang kita berikan bagi orang lain, dan menjadi diri sendiri. Ini adalah level berikutnya setelah kita menemukan passion yang kita miliki. Nah, sambil sama-sama kita pikirkan, saya akan membacakan sebuah puisi berjudul Kerendahan Hati. Kalau engkau tak mampu menjadi beringin yang tegak di puncak bukit, jadilah belukar, tetapi belukar yang baik, yang tumbuh di tepi danau. Kalau kamu tak sanggup menjadi belukar, jadilah saja rumput, tetapi rumput yang memperkuat tanggul pinggiran jalan. Kalau engkau tak mampu menjadi jalan raya, jadilah saja jalan kecil, tetapi jalan setapak yang membawa orang ke mata air. Tidaklah semua menjadi kapten, tentu harus ada awak kapalnya. Bukan besar kecilnya tugas yang menjadikan tinggi rendahnya nilai dirimu. Jadilah saja dirimu, sebaik-baiknya dari dirimu sendiri. Taufik Ismail. Bye.